Indonesia sering disorot sebagai negara yang bergulat dengan tantangan internal seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi. Namun ada satu aspek yang membuat bangsa ini layak dibanggakan, yakni kekuatan militernya. Berdasarkan data Global Firepower atau GFP, Indonesia tidak hanya mendominasi Asia Tenggara sebagai negara dengan militer terkuat, tetapi juga mencatatkan prestasi yang luar biasa di panggung internasional. Dengan peringkat 13 dunia, Indonesia mengungguli negara-negara seperti Korea Utara, Iran, bahkan Israel. Namun perlu dipahami bahwa peringkat GFP tidak menggambarkan siapa yang akan menang dalam pertempuran langsung. Peringkat ini adalah cermin dari potensi militer secara keseluruhan, dihitung berdasarkan lebih dari 60 indikator. Indikator tersebut mencakup kekuatan darat, laut, udara, kemampuan logistik, infrastruktur, anggaran belanja militer, hingga teknologi yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, GFP memberikan Indonesia skor yang mengungguli banyak negara lain. Namun, apa sebenarnya yang membuat militer Indonesia begitu menonjol? Salah satu faktor terpenting yang mendukung keunggulan militer Indonesia adalah ukurannya. Dengan jumlah penduduk yang besar dan perekonomian yang terus berkembang, Indonesia mampu mempertahankan militer yang kuat dan terstruktur. Saat ini, GFP memperkirakan Indonesia memiliki total 1.050.000 personil militer yang terbagi menjadi 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 250.000 paramiliter. Jika dilihat lebih detail, TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 300.400 personil, diikuti oleh TNI Angkatan Laut dengan 66.034 personil, dan TNI Angkatan Udara yang memiliki 30.100 personel. Jumlah besar ini menjadikan Indonesia memiliki militer terbesar di Asia Tenggara. Ukuran ini bukan hanya soal angka, melainkan juga mencerminkan kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas di dalam negeri, sekaligus mempertahankan kedaulatan di wilayah yang luas. Dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, struktur ini mutlak diperlukan. Keunggulan militer Indonesia juga ditopang oleh persenjataan yang memadai. Salah satu elemen penting adalah tank dan artileri. Indonesia memiliki koleksi tank dari berbagai negara, seperti Leopard 2A4 dari Jerman, Harimau hasil kerjasama dengan Turki, hingga tank ringan buatan Prancis dan Belanda. Di udara, Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, termasuk F-16 Fighting Falcon dan pesawat serang ringan seperti Super Tucano. Di laut, TNI AL memiliki kekuatan yang mencakup 8 kapal selam, fregat, dan korvet. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, armada laut ini memainkan peran penting dalam menjaga wilayah perairan yang kaya akan sumber daya. Anggaran yang terus meningkat sebagai pendorong utama modernisasi ini, pada tahun 2024, anggaran pertahanan Indonesia mencapai 8,8 miliar USD, menjadikannya yang terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Pemerintah juga berencana menaikkannya hingga 9,7 miliar USD pada tahun 2028. Dana ini digunakan untuk pengadaan alutsista modern serta pengembangan kemampuan produksi dalam negeri. Modernisasi TNI membawa dampak terhadap dinamika keamanan di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina secara terbuka mengakui bahwa Indonesia sedang memperkuat posisi militernya. Di satu sisi, hal ini menciptakan rasa aman karena Indonesia dianggap mampu menjaga stabilitas kawasan, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa Indonesia bisa menjadi ancaman jika kekuatan ini tidak dikelola dengan bijak. Kekhawatiran ini muncul karena sejarah.
Pada era 1960-an, Indonesia pernah menunjukkan agresi militer terhadap negara tetangga, seperti dalam konflik dengan Malaysia selama periode konfrontasi tahun 1963 hingga 1966. Ketegangan ini memberikan bayangan bahwa militer Indonesia memiliki kemampuan untuk menantang keseimbangan kekuatan di kawasan, terutama jika kepentingan nasional terganggu. Namun, arah modernisasi TNI saat ini bukanlah untuk mengulangi pola tersebut, melainkan untuk menjaga tantangan keamanan yang lebih kompleks, baik di tingkat regional maupun global. Salah satu fokus utama modernisasi ini adalah konflik di Laut Cina Selatan, wilayah yang diperebutkan oleh beberapa negara di kawasan, termasuk China, Vietnam, dan Filipina. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah ini, Indonesia berkomitmen mempertahankan kedaulatan zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Selain itu, langkah-langkah modernisasi ini tak hanya diarahkan untuk menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat kemandirian militernya. Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada impor dengan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Langkah ini terlihat dari keberhasilan produksi lokal kendaraan tempur, kapal perang, hingga drone pengintai. Pemerintah juga mendukung pengembangan teknologi canggih, termasuk sistem pertahanan siber dan kecerdasan buatan atau AI. Langkah menuju kemandirian ini bukan tanpa tantangan. Masalah seperti korupsi dalam pengadaan alutsista, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari pelaku industri asing masih menjadi hambatan. Namun, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk mengatasi hambatan ini demi memiliki militer yang kuat dan mandiri. Kekuatan militer Indonesia tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari perjalanan panjang sejarah bangsa yang penuh perjuangan. Tentara Nasional Indonesia awalnya lahir bukan sebagai militer modern, melainkan dari perjuangan rakyat biasa yang mengangkat senjata untuk melawan penjajahan. Saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia membentuk kelompok-kelompok perjuangan yang dikenal sebagai Laskar. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia membuat para pemimpin menyadari pentingnya memiliki tentara resmi. Akhirnya, pada 5 Oktober 1945, berdirilah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Pada masa itu, TKR menghadapi tantangan besar. Mereka tidak memiliki senjata modern atau pelatihan militer yang memadai. Namun semangat juang mereka yang tinggi menjadi senjata utama. Mereka menggunakan taktik gerilya untuk melawan tentara Belanda yang jauh lebih kuat dan lengkap. Hasilnya, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan. Setelah melewati masa revolusi, TKR berubah nama menjadi TNI. Tugasnya tidak lagi hanya melawan penjajah, tetapi juga menjaga keamanan dalam negeri. Salah satu operasi besar yang menunjukkan kekuatan TNI adalah Operasi Trikora pada tahun 1961 hingga 1963. Dalam operasi ini, TNI berjuang untuk merebut kembali Irian Barat yang sekarang adalah Papua dari Belanda. Melalui operasi militer dan diplomasi, Indonesia berhasil memenangkan wilayah strategis itu. Selain menghadapi ancaman eksternal, TNI juga berperan dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman dalam negeri. Misalnya, melawan pemberontakan PKI pada 1965 dan gerakan separatis di Aceh serta Papua. Meski cara yang digunakan terkadang menimbulkan kritik, TNI tetap berhasil menjaga Indonesia sebagai negara yang utuh hingga hari ini. Tak hanya berjaya di dalam negeri, militer Indonesia juga dikenal di dunia internasional. Sejak tahun 1957,
Indonesia mulai mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Misi perdamaian pertama adalah di Mesir, membantu meredakan konflik setelah krisis terusan Suez. Hingga kini, TNI terus berperan dalam misi penjaga perdamaian di berbagai negara, seperti Lebanon, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti. Saat ini, lebih dari 2.850.000 tentara Indonesia bertugas dalam misi-misi tersebut. Dengan ini, TNI juga membuktikan bahwa kekuatannya tidak hanya terletak pada peralatan dan strategi, tetapi juga pada semangat kemanusiaan yang dimiliki.